6, 5, 4, 3, 2. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita amin di tempat ini. Amin. Haleluya. Selamat datang Bapak Pendeta Puji Purnomo dan selaku istrinya. Selamat melayani di gereja GKBBM di Situlungagung. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Hanya ada satu nama yang menyucikan, satu nama yang menyelamatkan setiap hidup kita, satu nama yang ajaib. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah di tempat ini. Mari kita agungkan namanya di tempat ini. Haleluya. Alam semesta menyucikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kebesaran bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan, kemuliaan nama Hosana, 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 Hosana. Layak
tempat ini. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Mari kita all out lagi, lebih dan lagi. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Mari diberikan tepuk tangan yang berbaik buat Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian dan penyembahan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, yes, haleluya Kau Tuhan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari jemaat kita katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Yes, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, amin Tuhan. Puji Kau Yesus, Tuhan kami. Mari kita bersama-sama. Gloria. Berikan kau sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kembali boleh berikan tepuk tangan untuk kiri kanan kita, katakan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Woo.
segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sampai. Yes. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran yang selalu kami pegang Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kaulah jaminan kami, Kaulah jaminanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh hidupku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk apa? Untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan kami, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sampai. Haleluya, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Amin, Yesus. Bawa kami Yesus dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau rela mati disalibkan, Engkau menebus dosa-dosa kami Yesus. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maukah kita bersama-sama dengan Tuhan hidup kekal bersama Allah di surga? Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci?
dekat. Engkau dekat dalam hati kami Tuhan. Amin Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Yes, dan berharga.
Dia Allah yang mengasihi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang betapa besar rencananya bagi kita. Lebih bagiku. Come on. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat semua rencanamu. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang peduli atas hidup kita. Dia Bapa yang menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Oh, percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau yang sudah menebus hidup kami dengan nyawamu sendiri. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Betapa Engkau mengasihi setiap kami. Thank you Lord Jesus. Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari percayalah, Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Dia setia kepada kita, pernah lalai menggenapi janji. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Dia lebih
lebih tahu yang terbaik bagi kita, saudara. Cara Asal kita percaya, Dia akan buka jalan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Yes God, I trust you Lord Jesus. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Ku percaya, Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Ku percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji, menggenapi janji-Mu, menggenapi janji, menggenapi janji Tuhan, menggenapi janji-janji-Mu. Kami percaya bukan kuat dan gagah kami, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kami. Amin. Mungkin kami merasa kami gagal, mungkin orang lain menganggap kami gagal, tapi kami tahu Tuhan setia. Engkau akan genapi semua rencana-Mu dalam hidup kami. Saat kami tidak berdaya, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Saat kami tergeletak, ada tangan Tuhan yang penuh cinta menggendong setiap kami. Tenanglah hai jiwaku, ada Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan belum selesai atas hidupmu, kata Tuhan. Jangan putus asa. Mungkin kau merasa gagal, mungkin orang lain menganggap engkau gagal, tapi Tuhan belum selesai. Ada tangan Tuhan yang akan memulihkan hidupmu. Hampiri tahtanya. Pulihkan kami, pulihkan gereja-Mu, pulihkan umat-Mu Tuhan. Panggil Dia Bapa. Dia Bapa yang mengasihi engkau. Dia yang sudah menebus hidupmu dengan nyawa Yesus. Dia bayar lunas. Kau berharga di mata Tuhan. Sembah Dia. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya. Jangan putus asa, kata Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Dia masih bekerja. Kasih-Nya sempurna. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan. Dia yang mengampuni dosamu. Dia yang mengampuni dosamu.
pemulihan dari Tuhan. Terima dengan iman. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Ku percaya mujizat. Terima mujizat. Ku alami. Pulihkan umatmu Tuhan. Ku disembuhkan. Ku percaya. Ku percaya mujizatmu. Dengan segenap hati katakan, ku dipulihkan. Pulihkan umatmu Yesus. Ku disambut. Ku percaya. Ku percaya mujizatmu ku alami. Holy Spirit, ku percaya mujizatmu ku alami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan kami datang, karena Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu ada di dalam hidup kami, dan Roh-Mu yang kudus itu terus bekerja memulihkan. Roh-Mu yang kudus itu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Buka rahasia firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Bukakan mata rohani kami untuk mengenal Engkau lebih lagi lewat kebenaran-Mu. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau lewat guru-guru sekolah minggu. Urapi hamba-Mu Tuhan, segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Salam. Coba katakan kiri kananmu, bro, Tuhan Yesus mengasihimu. Bilang, Tuhan Yesus tidak pernah melupakanmu. Bilang, halo, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Ada keluarga Ko Agus beserta istri dan kedua anak. Selamat datang Ko Agus, selamat bergabung dalam Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saudara bukan orang asing di sini, kita semua satu keluarga, bisa bergabung dengan kesan saudara. Ya, ada kegiatan-kegiatan gereja, ada doa kita juga saudara. Mari kita bertumbuh bersama-sama, amin. Amin. Kita bertumbuh bersama-sama. Saudara, suaraku ini nyaris habis saudara, karena setelah kita doa puasa 7 hari saya pimpin, kita acara Family Day. Waduh, saudara tahu saya total kalau melayani saudara, sampai suara saya nyaris tidak bisa keluar saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bagi Om Saleh yang hari ini akan berangkat dan mulai keliling dunia saudara, berlayar kembali. Ya, kita doakan supaya perjalanannya dalam perlindungan Tuhan. Nanti kita akan ketemu beliau lagi 8 bulan lagi saudara. Benar ya Om ya? 8 bulan lagi saudara. Oke, saya minta Om Saleh maju ke depan. Kita berdoa yuk buat beliau yuk. Ya, lebih kurang 3 bulan dia bersama dengan 2 bulan atau 3 bulan ya? 3 bulan cukup mewarnai pelayanan kita saudara ya. Kemarin waktu Family Day beliau paling semangat saudara. Ya, jadi seharusnya waktu kemarin harus sudah berangkat ya.
Pas family day harusnya sudah berangkat. Dia nggak mau, saudara. Biar kapal yang nunggu saya, katanya. Disuruh kapal nunggu dia, saudara. Oke, kita berdoa, kita bangkit berdiri, yuk kita arahkan tangan kita kepada beliau. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai beliau. Bapak, kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Om Saleh dan juga keluarganya. Kalau nanti dia akan berangkat ke Jakarta dan besok dia akan mulai berlayar, Tuhan, seperti di masa-masa lalu Tuhan sudah menyertai dia. Kami percaya Engkau juga akan menyertai dia perjalanannya kemanapun dia melangkah. Engkau yang melindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari virus-virus sakit penyakit, bahkan dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Tuhan yang menyertai dia. Roh Kudus, Engkau yang menguatkan dia, Engkau yang menghibur, Engkau yang menuntun dia kemanapun dia melangkah. Biar tanda-tanda ajaib menyertai dia. Biar lewat hidupnya orang-orang di sekitarnya bisa melihat kebesaran dan keagungan kasih karunia Tuhan. Biar hidupnya Tuhan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pimpin dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Berkati Om Saleh Tuhan, berkati juga istrinya Cicing dan juga anaknya Wiwin dan juga Glory yang ada di rumah. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di antara mereka kemanapun mereka melangkah. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat Tuhan, dari sakit penyakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapak. Sungguh kami serahkan keluarga ini ke dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, selamat jalan nanti, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan dilayani seorang sahabat saya. Beliau ketua kelas saya waktu kuliah, saudara. Ya, beliau menggembalakan gereja Utusan Pantai Kosta di Banjaran, Kediri. Ya, tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut Bapak Puji Purnomo dengan tepuk tangan. Ya, silakan Pak Puji, maju ke depan. Oke. Terima kasih Amang. Saya bisa nyebut Amang, pernah di Batak ya. Amang pendeta. Shalom. Shalom. Belum kuat. Shalom. Ya, sekuat saudara nyanyi. Umur saya sudah dengan Pak Purba terpaut banyak ya. Pak Purba 45, 46 atau 50, 46 ya. Saya besok 60. Puji nama Tuhan. Jadi tidak sekuat beliau. Tapi puji nama Tuhan, hari ini saya bisa berdiri selama nyanyi. Biasanya saya duduk. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Nama saya Puji Purnomo. Saya satu studi di CTAG Nganjuk dengan beliau Pak Purba. Jadi sama-sama lulusnya di S2. Dan hari ini dipercaya saya boleh melayani tempat ini. Berawal dari chattingan. Hari ini saya berjodoh dengan beliau. Judulnya apa? Saya bisa melayani tempat ini. Dan beliau beberapa saat yang lalu, 28 April tidak salah, melayani di GUP Banjaran. Dipercaya Tuhan menjadi ketua wilayah di wilayah 6. Wilayah 6 itu Nganjuk, Kediri. Jadi kalau di Tulungagung, GUP itu ada di Panglima Sudirman ya, yang ada di barat sungai. Barat jalan. Siang hari ini kita akan berbicara tentang judul yaitu quality time. Waktu yang berkualitas, waktu yang bermutu. Lalu bisa next. Sebenarnya quality time itu apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, quality time itu adalah waktu yang berkualitas yang harus saudara dan saya lakukan secara bersama. Bisa juga sendiri. Bersama itu berarti secara kolektif sama-sama. Bisa keluarga, bisa sendiri. Lalu diisi dengan kegiatan apa? Diisi dengan kegiatan yang bermakna. Yang terpenting bukan berapa lamanya, durasinya berapa tidak penting. Tapi memang menentukan juga sih. Kalau doanya nyanyi sebentar itu kualitasnya di mana. Tapi kalau kita semakin
berekspresi semakin sungguh-sungguh, orang akan melihat sungguh-sungguh, betul ya. Dia menggunakan waktunya sebaik mungkin. Sekali lagi bukan durasi, tetapi menentukan juga. Doa bisa 1 jam, dahsyat luar biasa. Bisa berjam-jam, dahsyat. Dia memiliki quality time. Yang penting adalah momennya. Kesungguhan hati kita menggunakan waktu itu. Dan perlu memiliki komitmen untuk mengadakan waktu di tengah kesibukan kita yang padat. Saudara, tantangan saudara dan saya, ketika kita ini sedang sibuk, kalau orang sibuk itu memiliki waktu yang sedikit aja, itu sudah bagian daripada sebuah kesibukan yang dia bisa melakukan. Kalau kita bisa menyediakan waktu, berkomitmen, orang Jawa bilang ngelengke, menyediakan waktu yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu disebut quality time. Kita lihat gambar berikutnya. Ada seorang bapak sedang menggendong bayi atau anaknya. Itu quality time antara seorang bapak dengan anaknya. Cuma gendong. Tetapi hubungan antara bapak dengan anak terlihat di sini. Kemudian di bawahnya bapak dan ibu. Kebetulan saya punya anak 1. Anak saya sip kerjanya. Sulit untuk bisa ketemu gitu. Istri saya dengan saya sama-sama PNS seperti Pak Purbas kasihkan, beliau juga PNS kan, pegawai negeri surga. Istrinya pegawai negeri betulan ya, di perawat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu sangat-sangat sulit untuk saudara dan saya miliki. Tetapi ingat, dilengke, betul-betul diupayakan bagaimana saudara dan saya harus wajib memiliki waktu itu. Gambar bagaimana Tuhan Yesus sedang melayani di 12 muridnya. Kemudian keluarga besar yang ada di pantai, dia sedang menggunakan waktunya untuk berquality time. Sedang berdoa, berfellowship dengan Tuhan. Kemudian yang paling terakhir, sedang sendiri. Saudara, perlu kita sendiri. Mari kita akan perhatikan berikutnya. Sebelum saya lanjut di kesaksian dan seterusnya. Prioritas utama dalam quality time ini contohnya adalah satu kejadian di mana Tuhan Yesus yang setiap harinya diliputi dengan kegiatan pelayanan, mengajar, menyembuhkan orang sakit, apalagi, dan seterusnya. Dan kalau tidak bisa memanage dengan waktu dengan baik, maka Yesus tidak akan bisa ketemu Bapaknya. Berquality time. Kita baca bersama-sama ya. Markus 1:35. Markus 1:35, 2, 3 mulai. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Menurut Bapak Ibu, pagi-pagi itu kira-kira mulai jam berapa? Ya? Jam 4, jam 3, atau jam 5? Sebut aja, saya akan pilih yang ini. Jam 4 sudah keluar dari peraduannya, lalu dia berdoa. Ini Tuhan Yesus, jam 4 pagi. Ia bangun pagi, pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tidak akan bisa kalau tidak ngelengke. Karena begitu, saudara di berikut ini ceritakan, begitu dia selesai atau di tengah-tengah dia masih asik dengan bapaknya, orang menyamperin dia. Rabi, dicari banyak orang. Salah satunya apa? Banyak orang yang mau dilayani. Satunya yang negatif. Para musuhnya Tuhan Yesus. Sekalipun tidak ada musuh politiknya. Para tokoh-tokoh agama, ahli agama, orang Farisi mencari dia juga. Saudara, waktu yang benar-benar masih steril, masih belum terkontaminasi, masih gelap, dipakai Tuhan untuk datang mencari Bapa. Singkat saya mendengar Abang Pendeta cerita, ada doa puasa, ada doa pencurahan Roh Kudus dan seterusnya. Kita sama, ya, memiliki sinode yang sama, yang sealiran, ya, yang Pantekosta juga, yang karismatik juga. Saudara, sangat setuju sekali ketika pelayan Tuhan, ketika anak-anak Tuhan
yang setiap kali meluangkan waktunya bangun pagi mencari Tuhan. Saudara, kekuatan saudara dan saya itu hanya di prayer, hanya di doa. Kalau doanya tidak kuat, jangan kita berharap berkat kan. Orang jadul katakanlah, sedikit doa, sedikit berkat. Kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Banyak doa, banyak berkat. Memang ada kelemahannya, tapi saudara dari sisi yang seperti ini, saudara dan saya harus memiliki quality time. Datang kepada Tuhan di tengah-tengah waktu yang sebentar lagi membuat saudara bergelut dan saudara sibuk. Datang kepada Tuhan. Saya belajar masih pacaran, Bapak Ibu. Punya saya yang sepeda ontel. Maaf, saya samperi beliau, saya ketuk pintunya. Bukan backstreet lah ya. Orang tuanya juga tahu kalau sudah pacaran. Saya samperi dia naik sepeda ontel ke gereja. Dari Banjaran ke Brawijaya itu 1 kilo begitulah. Setiap hari Bapak Ibu. Hal seperti ini tidak mudah. Begitu saja luntur ketika saya jadi gembala, lalu saya berhenti. Sekarang ganti naik roda 4 dari Kediri menuju Paron. Itu 7 kilo. Kalau saya ke Banjaran, itu sekitar dari rumah ke Banjaran sama Banjaran itu 5 menit nyampe. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hanya Minggu yang tidak doa pagi. Kan kita ada doa, ada ibadah raya. Nah, jadi ketika kita ngomong-ngomong, ternyata kita tuh seperti gereja mula-mula ya. Ada apa? 1 minggu kita ibadah. Saya enggak enggak. Ketika dia cerita, loh iya ya, iya. Wilayah 6 yang ada 1 minggu ibadah itu hanya di Banjaran. Saudara, bukan dibanggakan. Tetapi kalau kita bisa membuat seperti ini sampai hari ini bertahan, itu karena latihan dari awal Bapak Ibu. Saya mau tanya, tantangan orang kalau bangun pagi itu adalah ngantuk, betul? Sedikit lagi, puji Tuhan saya belum pernah tidak ada doa pagi karena tidak bangun. Karena oleh Tuhan saya diberikan orang yang mendampingi, kemudian hari ini kita diberikan ponsel ini untuk bisa ngasih alarm. Pasti bangun, sedikit molek tidak apa-apa, tapi bangun. Saudara, mengapa sih sebenarnya harus bangun pagi? Kita masih ingat mana yang Tuhan berikan kepada orang Israel dari perjalanan Mesir menuju Kanaan. Yang pagi-pagi hari itu diberikan apa Bapak Ibu? Mana? Mana itu tidak diberikan waktu siang, pada waktu panas matahari mulai kelihatan, enggak. Pada waktu matahari belum kelihatan. Karena apa? Kalau kelihatan berulat dia, kalau disembunyikan dia juga berulat, mencair gitulah ya. Kalau matahari mulai terbit, maka diberikan itu pada waktu pagi hari. Saudara dan saya memang ada orang bilang kita diberikan berkat itu waktu kita tidur loh. Jadi kalau kita tidur tidak perlu bangun pagi. Salah justru. Rebutan untuk mencari yang fix, yang bagus. Berapa? 4 anggota, ibu, bapak, 2 anak, ambil, tidak boleh lebih, ambil 4 diambil. Pagi hari Bapak Ibu, kalau kita bicara keberuntungan, Dogi, apa siang hari? Enggak, pada waktu dini hari. Maka itu bangun pagi untuk memiliki quality time tadi. Bangun pagi, merebut berkat yang baru yang Tuhan berikan. Bukankah penulis kitab Ratapan juga katakan, berkat Tuhan itu selalu baru setiap sore, setiap malam, setiap siang, setiap pagi. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama kita harus mencontoh Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, sebagai kepala gereja kita, sebagai tokoh yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang saudara dan saya harus tiru dia, contoh dia. Gelap, bangun pagi, cari tempat yang baik. Saudara, tempat saudara dan saya ini yang paling baik adalah rumah. Bukankah surga itu adalah di rumah saudara? Maksud saya dalam kondisi konteks yang lain. Cari Tuhan di situ.
satu sinode dengan kami sebenarnya. Ada beberapa perayaan morning, doa pagi itu sudah di-off-kan iman-iman banget. Iman-iman banget. Yang kepingin aja banyak. Yang terus bertahan, terus dia bertahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau ataupun belum ada, sekali lagi bangun pagi. Kalau rasanya masih lelet, meripat ya kita gosok gigi, raup lalu duduk. Apakah tidak boleh begitu melek meripat bareng disi-disian antara suami dan istri? Boleh. Buat saudara kan tidak harus raup disik. Tapi kalau kebelet mau ke belakang ya monggo, daripada terganggu. Saudara membiasakan dan seperti itu memang perlu perjuangan. Tetapi itu sekali lagi, saudara sedang merebutkan berkat yang disediakan fresh pagi hari oleh Tuhan Yesus tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh yang kedua, ini adalah prayer of Daniel, doanya Daniel. Daniel itu hidup dengan 3 raja. Salah satunya yang dalam konteks ini adalah Darius. Saudara, kita baca Daniel 6 ayat 10. Kitab Daniel 6 ya, pasal 6 ayat 10 ya. Kita baca 3, 2, 1 mulai. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, serta yang biasa dilakukannya. Bahasa sekarang ini musuh politik ya. Daniel memiliki musuh politik pada waktu itu. Ada 120 pimpinan kerajaan yang ada di kanan kiri muka belakangnya Darius. 120 itu di atasnya ada 3 orang. Sebut aja dia menteri. Menteri itu salah satunya adalah Daniel. Saudara, ketika surat diterbitkan, wah ini sudah dikonsep dari orang-orang musuh politiknya. Barang siapa dalam 1 bulan ini ada yang minta pertolongan dari siapapun kecuali raja, maka dia harus dimasukkan gua singa, begitu cerita singkatnya. Seorang Daniel itu punya kebiasaan 3 kali sehari berdoa. Ketika orang sebelah kita, ketika orang yang orang yang beragama M, orang yang beragama I ya. Ketika mereka tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa kali panjenengan berdoa dalam 1 hari 24 jam? Apa yang Bapak Ibu Saudara tanya, yang bisa Saudara jawab? Apakah saya 7 kali, saya 6 kali? Ada buktinya dong, ya kan? Lalu ada statement yang bilang gini, berapa kali you berdoa? Bagiku, napasku itu adalah doaku. Lalu bagaimana untuk jawab keselanjutannya? Kan harus ada buktinya. Saudara, yang saudara hirup itu adalah oksigen. Yang saudara keluarkan adalah CO2, karbon dioksida. Ketika hubungan itu terus berlangsung, itu saudara sedang berhubungan dengan Tuhan. Itu bisa menjawab loh. Jadi gak boleh juga main-main ketika kita bisa menjawab. Ketika aku menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itulah juga doaku. Gak boleh main-main yang ini. Berarti berapa? 24 jam. Saudara, kalau orang bisa melakukan seperti ini, dahsyat ya, luar biasa. Maka quality time yang berikutnya yang saudara dan saya harus miliki. Harus memiliki waktu yang terkhusus, yang dalam 1 hari 24 jam itu saudara punya waktu. Sinode yang lain mengatakan doa intimasi, doa intim pribadi. Deep. Saya nggak nyinggung ya, tapi saya mau katakan bahwa setiap orang harus punya doa pribadi. Mengapa demikian? Kalau saudara kepengen punya waktu yang disebut dengan quality time, waktu yang bermutu. Orang lain akan bilang,
You ngomong soal seperti ini, kami tidak perlu doa pagi itu. Apa yang perlu? Aku nginjil, perlu juga menginjil. Tapi kekuatan rohnya penginjil itu datang dari mana? Ketika Bapak Ibu berdoa. Kalau tidak, saudara, hanya keluar dari bibir mulut kita itu hanya kekuatan yang tidak membangun, kekuatan yang tidak berikan kekuatan kemampuan. Ada satu sinode di Indonesia ini yang setelah 25 tahun, bayangkan, 25 tahun berdiri khusus di Jawa. Itu setelah pentolannya menyampaikan Injil itu. 25 tahun Bapak Ibu. Guru saya SMA, dia namanya Pak Sabarjat atau Om Pacuan. Berdoa untuk jiwa yang selalu mendampingi dia, mamanya. Itu kapan baru terima Tuhan Yesus? Tiap hari dia berdoa, tiap hari dia berdoa, tiap hari dia berdoa. Jangan sampai aku masuk surga, mamaku tidak masuk surga. Besok meninggal mamanya. Hari ini terima Tuhan Yesus. Berapa tahun? Tidak tahu berapa tahun. Sudah mentahun. Dia mengembalakan terlalu lama. Orang yang pertama dari Kediri berangkat ke Inggris oleh karena bahasa Inggrisnya nomor 1. Jadi orang Pantai Kosa yang bisa bahasa Inggris, bisa cas Yesus akhirnya ke Eropa itu hanya beliau. Luar biasanya dia dipakai Tuhan, luar biasa betul. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara semua, bahwa waktu yang khusus seperti yang Daniel miliki, 3 kali dalam sehari dia menghampiri Tuhan di kamarnya yang arah jendelanya arah ke bait Allah. Seperti saudara kita kalau dia berdoa kan menghadap ke barat ya, karena kiblatnya ada di barat. Barat betul Pak? Baratnya mana? Ya. Kalau saudara ditanya, "You kalau berdoa menghadap ke timur, barat, utara, selatan, tenggara, kita mau menghadap kemana ini? Arah mata angin kita harus menghadap kemana? Ke semua mata angin, betul?" Karena saudara dan saya ini yang bersyukur kepada Tuhan kita. Kita tidak perlu capek-capek ke sana menghampiri kemana? Ke bait Allah yang sekarang sudah dianjurkan. Kalau seandainya hari ini itu dibangun, saudara, ngesnya itu hanya ke sana. Saudara ada di Barata, betul. Saudara bisa berdoa di sini, Tuhan kan hadir. Saudara di rumah berdoa, apakah Tuhan tidak hadir? Hadir. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Luar biasanya kepercayaan yang saudara dan saya miliki. Di tempat parkir, saudara bisa berdoa? Bisa. Tahun 87, mohon maaf, ada seorang pendeta yang terkaya di Indonesia ini. Aku ini tidak bisa berdoa pagi, karena pelayan-pelayanku sampai kalau saya melayani, itu jam dini hari saya masih bisa melayani jam 23. Saya kadang terima tamu, dia melayani kanseling di situ. Lalu bangunnya gimana? Aku bangun pas dini hari. Dini hari itu jam berapa itu? Jam 00 itu. Lalu dia mengajarkan, aku bisa berdoa dimanapun. Ketika aku menghantar istriku, aku di tempat parkir, aku bisa berdoa di situ. Ketika aku membawa mobil, jadi drivernya istri saya, aku bisa berdoa. Tapi perlu perhatikan konteksnya Bapak Ibu, karena ada pelajaran berikutnya yang lebih serius juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini memiliki iman percaya sebagaimana Tuhan ajarkan. Lanjut, quality time dengan keluarga. Daniel sudah punya kesempatan, berikan kesempatannya 3 kali sehari untuk dia menghampiri Bapa. Saudara, seberapa banyak saudara menjadi aktivis, menjadi orang yang sudah kenal Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ini adalah orang yang berhasil, tapi belum tentu menjadi orang berhasil ketika kita belum punya quality time dengan keluarga kita. Beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur dihebohkan, ya, seorang hamba Tuhan harus masuk ke lapas. Tidak salah hari ini masih di lapas ya, karena
Karena apa Bapak Ibu? Karena perilakunya yang buruk terhadap siapa? Terhadap pemudinya. Hancur enggak pelayanannya yang sudah terkenal itu? Suami dan istri melayani Tuhan, terkenal dia. Tetapi gara-gara seperti ini rusak. Saudara, mari kita lihat quality time dengan keluarga. Sediakan waktu, adakan waktu. Tadi saya ulangi lagi, ngelengke waktu. Wajib menyediakan waktu itu kapanpun. Kalau sudah kumpul, HP-nya harus ditinggal. Kita bersyukur punya HP ini Bapak Ibu, dengan segam alat itu kita bisa menjelajahi dunia. Kita bisa dapat duit. Apalagi kita bisa kontak, kita bisa baca firman. Tetapi ingat, kalau lagi quality time, saudara duduk bersama dengan orang keluarga kita, ingat gadget harus ditinggalkan. Itu menjadi penyakit. Memiliki mesbah keluarga itu bagian daripada quality time Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi saya sampaikan tadi, kami ketiga-tiganya pekerja. Bagaimana saya punya quality time? Dulu sebelum punya calon mantu, ini sedang menuju ke pelaminan begitu. Quality time kami berempat, dulu hanya 3. Apa? Makan aja, ngobrol aja. Ngomong dan ngomong. Ya sekali-kali nelan makan ini. Karena fasilitas yang terbaik untuk quality time itu adalah ketika saudara dan saya bisa makan bersama-sama kumpul. Itu jami itu. Ya. Ngomong. Apa sing bisa? Iya, pekerjaanmu nek pabrik tadi yang ngomong. Kendalanya apa? Yang sudah dia dapat apa? Ada seseorang itu menghampiri saya bilang gini, yang Bapak sampaikan tadi betul tuh. Apa Bu? Pribadi anakmu itu diceritakan betul dari dalam luar. Iya. Pacarnya siapa, rumahnya mana, lagi ini hari ini dia bilang apa, diceritakan Bapak. Sekalipun ada mungkin satu hal yang memang disembunyikan ya, privasi kan ada. Tapi sekali lagi itu disampaikan. Itu hasil apa? Karena ada quality time di keluarga kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara semua, gara-gara ada titik sedikit kita tidak punya waktu itu, kemudian berhasil di sana sini, ini tidak dilakukan. Celaka. Ya. Makan bareng, ngobrol bareng, itu menjadikan support sistem bagi keluarga buat saudara dan saya. Ambil keputusan. Kalau saudara ingin berhasil di bidang pelayanan, berhasil juga di keluarganya. Jujur, di bagian daripada sinode kami ada beberapa yang perlu Bapak Ibu Saudara dan secontoh untuk tidak baik ya. Jadi kalau cari anaknya pendeta Amang, yang nakal itu tidak sanggup pun ya. Tidak usah apa, tidak usah heran. Nah, tapi kalau cari anak Tuhan yang ciami, itu perlu digumulkan. Maksudnya bahwa tidak sedikit hamba-hamba Tuhan itu yang bergumul untuk anak-anaknya supaya juga meneladani orang tuanya. Melayani ya melayani. Orang tuanya melayani, oke melayani. Orang tua berbuat apa, itu tidak diikuti. Hari ini puji Tuhan, setelah 20-25 tahun, seorang hamba Tuhan di kalangan gereja kami memutuskan kedua anaknya itu untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi didiklat dulu 2 minggu, 3 minggu, memang sudah punya background sekolah kitab. Hari ini memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, buat kita hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya, ini ada Pak Lubis dengan istri. Anak itu menjadi pelayan Tuhan sudah satu keharusan. Sekalipun nanti ada konsep begini. Dia kan juga bisa melayani, oke bisa melayani di satu tempat. Tetapi melayani itu memang tidak harus jadi seorang pelayan Tuhan yang berdiri di altar. Ketika dia melayani Tuhan di bagian-bagian tertentu dan itu komitmennya itu merupakan bagian pelayanan. Saya ngajar mulai 1 Juni besok lusa, sudah berhenti saya.
Tapi selama saya ngajar, saya sampaikan kepada anak didik saya, sampai jadi insinyur dari strata 2, strata 3, dan mungkin ada strata 9 begitu. You tidak akan berguna di pemandangan Tuhan kalau tidak melayani. Juga jangan berharap juga harus sekolah STT, enggak. Ketika engkau jadi insinyur, melayanilah di bidangmu. Desain gerejamu itu menjadi desain yang memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau jadi seorang bankir, ya cari sumber-sumber gimana gereja itu bisa bertumbuh berkembang. Saudara tidak harus duduk diam juga di gereja kan, tetapi dia harus melayani. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kira-kira 5-6 bulan yang lalu, saya ketemu binaan saya yang ada di mana? Waktu itu saya di Tanjung Balai Sumatera. Lalu ketemunya di Bandung, nggak salah. Ya, ketemu di Bandung. Dia seorang pendeta hari ini. Saya dulu tidak pernah berpikir bahwa dia jadi pendeta. Yang penting saya melayani. Ada sekitar 50 anak-anak muda. Ya, kita rangkul. Ada yang mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Namanya, marganya apa? Ya, Gultom. Dia di asrama polisi waktu itu, dekat dengan base camp kami ketika kami melayani Tuhan. Kami ke Kediri, beritanya dia sekolah Alkitab di STDI. Lalu dia jadi hamba Tuhan. Saudara, kebanggaan buat orang senior kalau melihat anak didiknya itu masih terus melayani Tuhan. Sekalipun perjuangannya belum berhenti. Nangis dia. Bang, ojo cepet-cepet deh, sing lama gitu loh. Rupanya gimana? Kita kan kangen. Bukan soal durasinya, bukan tadi yang namanya quality time, tetapi waktu yang sesempit itu kita gunakan. Itu sudah 2 jam, 3 jam, cukup lama buat kami. Dia pegawai penyuluh lapangan Bandung kira-kira, tempatnya di sana. Tapi dia seorang pendeta juga. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara punya anak yang cantik, anak yang bagus, anak yang cinta Tuhan, itu luar biasa. Hari ini, di masa kekinian ini, tidak ada seorang anak pun yang disebut bagus. Semua menjadi tipenya nakal, jelek, sok tukaran, begitu bukan? Tapi kalau hari ini Bapak Ibu punya anak yang ciami, yang caem, itu yang karena takut kepada Tuhan, cinta Tuhan, ngerti pekerjaan Tuhan, ngerti pelayanan Tuhan, itu luar biasa. Saudara sudah tidak perlu membuluh, orang Sumatera bilang. Sudah dibuluh sama Tuhan, sudah dibentuk sama Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya punya anak satu, ketika saya tabiskan jadi pendeta, dia tidak nolak. Sama-sama kita dengan Pak Purba, ya. Ada 5 mahasiswa nggak salah yang S2. Dia tidak nolak, dia bilang, enak ya nih Pak Puji, kok gampang. Membentuknya juga tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi bersyukur, milikilah quality time. Di mana di keluarga Bapak Ibu, saudara semua. Caranya tadi seperti itu. Sediakan waktu. Ketika kumpul, singkirkan gadgetnya. Bentuk misbah keluarga, doa, ngobrol bareng, makan bareng. Itu menjadi spot untuk terbentuknya quality time tadi. Saudara, kita lihat contoh yang tidak kalah tadi yang saya sebut, yang menarik tadi. Quality time, ibadah pribadi saudara dan saya. Sebelumnya kita baca Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. 2, 3 mulai. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tadi seorang pendeta yang sebut dalam tanda kutip kaya. Aku bisa berdoa dimanapun tempat. Tapi ingat, bicara yang satu yang disebut quality time pribadi tadi. Ini di sini. Ketika engkau masuk rumahmu, maka masuk pintu kamarmu, lalu kunci, berdoalah di sana. Saudara, ada upaya untuk sendiri. Kalau aku nggak punya kamar, ya kamar yang tempat yang khusus memang yang tidak bisa diganggu oleh siapapun.
Kamar kami tidak pernah tertutup, Bapak Ibu. Ya yang ada cuma sekarang ini bertiga. Kalau tidak istri ya anak saya. Sedang lagi berdoa itu seliwer gitu. Tapi komitnya sama Tuhan kan fokusnya kepada Tuhan. Jadi tidak bisa terganggu begitu aja. Gara-gara seliwer malah meripat lali dungone. Seliwer dungone meripat. Enggak. Maaf kalau saya punya cara seperti ini, tetapi itu bagian daripada cara yang saya miliki. Mohon maaf, saya memang pabrik gula, Bapak Ibu. Pabrik gula. Terapi selain saya obat dan seterusnya, saya punya terapi menggoyangkan kaki ini. Istri saya bilang ini namanya jahit. Nah, jahitnya dua kaki ini, posisi duduk jahit begini selama 1 jam. Saya coba 15 menit, oke. 30 menit oke, 30 menit saya coba. Sembari saya menggoyangkan ini tadi, mulut saya ngomel kepada Tuhan. Saya sedang bersekutu, saya doa. Saya punya waktu-waktu seperti itu. Kadang kalau saya lupa, 15 menit pun oke, karena banyak kegiatan. Tapi jangan sampai tidak. Akhir-akhir saya merasa ini posisi yang juga guyo. Ketika 30 menit, kira-kira seminggu saya coba. Fisik saya tidak kuat, bangkean ini. Ketika saya gerak, loro, gerak. Saya coba 15 menit dulu lah, ke 30 menit. Ternyata enggak. Sembari 15 menit, 30 menit tadi saya ngomel, ya kan? Saya berhubungan intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak cara yang Bapak Ibu Saudara masukkan. Ini bukan bicara masuk ke kamar secara hurufiah. Di tempat di mana saudara itu adalah tempat yang aman untuk saudara, masuklah ruangan itu. Karena Bapa yang tersembunyi yang melihat Bapak Ibu Saudara berdoa, dan yang tersembunyi itu akan membalas doa saudara. Inti doa quality time yang sendiri, yang pribadi tadi. Saudara, ini yang saudara lakukan bagian terakhir. Bagian terakhir quality time ibadah bersama. Saya tergelitik dengan cara Amang Pendeta lakukan. Persiapan, prepare yang seperti itu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, lalu dihayati. Saudara yang dikasih Tuhan, ini perlu latihan loh Bapak. Tidak semua bisa lakukan. Nah, kalau WL-nya mokong, kebetulan salah satu song leader-nya Bu Gembala, jadi memberi semangat. Mau tidak mau, kalau orang bilang takut ya takut, hormat ya hormat. Gitu. Saudara, ketika kita mengambil waktu seperti ini, kita sudah mandi, kita berpaes, kita siapkan kendaraan kita, bensinnya juga cukup menuju tempat ini. Lalu di sini kita fokus, kita mendengar firman Tuhan, kita menyembah. Lalu terlebih lagi kita melakukan firman Tuhan. Itu bentuk quality time yang saudara lakukan secara bersama. Tetapi tidak akan menjadi quality time kalau kita sembarangan. Maksud saya sembarangan begini. Teko ya wis telat. Wis arepe firman meneh. Ada Bapak Ibu doa berkat belum selesai pulang. Loh. Kalau guyon gitu. Apa yang Bapak Ibu Saudara cari ketika ibadah berkat bukan? Nah, kalau Amang Pendeta angkat tangan tumpang berkat, saudara pulang dapat berkat enggak? Saya jawab tidak dapat. Saudara hanya dapat ilmunya ketika firman Tuhan disampaikan, tetapi berkatnya enggak. Berkat itu turun dari seorang imam, dari kepala. Kalau di gereja berarti gembala, turun dari surga kepada Amang Pendeta, kepada saudara. Nah kalau pulang enggak dapat. Saudara, quality time yang bagian terakhir ini yang Bapak Ibu sering saudara lakukan. Jadi kalau kita bisa melakukan yang itu, saudara lakukan. Karena ternyata aku hanya bisa seperti itu, no problem. Nggak masalah. Saya waktu di Sumatera waktu itu, ada orang ini di posisi yang lain. Dia tidak punya waktu untuk beribadah. 24 jam dia kerja di perkebunan sawit atau apa. Sumatera Utara kan terkenal seperti itu. Tidak punya waktu. Dia bilang, aku titip perpuluhan. Yang masuk surga duitnya.
orangnya masuk ke neraka. Guyonan seperti itu. Memang di surga tidak ada duit yang ada di dunia. Tapi sarana untuk mencapai ke sana kan ada duit tadi juga. Maksudnya duit itu bisa dipakai untuk pelebaran pekerjaan, membantu. Tapi bukan duitnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Quality time yang bagian terakhir ini, mari saudara lakukan. Di 1 Timotius 4:7b sampai 8, kita baca ayat ini ya, yang terakhir ya. 2, ya, ini pesan seorang guru besarnya Timotius, Paulus kepada Timotius. Ya, oke, ini aja enggak apa-apa. Betul? Ya, enggak apa-apa ini. 3, 2, mulai. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, beribadah itu latihan. Saudara hari ini beribadah, besok juga ketemu, latihan terus sampai disempurnakan. Kalau tidak sempurna, Tuhan yang menyempurnakan. Karena yang masuk ke surga itu adalah yang sempurna, bukan? Ketika nilai kesempurnaan 100, saudara sampai kepada 99, ditambah 1, siapa yang nambah? Tuhan. Sempurna, sampai latihan, latihlah. Saudara, setiap hari, setiap saat, latih hidup untuk beribadah. Miliki quality time. Bukan sekedar untuk diri saudara. Oke, memang kita ketika suatu saat kita perlu sendiri, Bapak Ibu. Saya, Pak Purba, dan teman-teman yang lain penyampai firman, itu perlu satu waktu sendiri. Itu quality time untuk kita introspeksi, untuk kita minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu sendiri, Bapak. Ada kalanya Bapak Ibu juga perlu sendiri mengevaluasi diri, kurangnya apa. Tapi ada kalanya untuk sama-sama dengan keluarga. Maka latihlah semuanya itu. Ketika engkau melatih dirimu terus menerus, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia. Ya, orang yang sukanya bahagia ya karena punya segala-galanya materi itu. Tapi ingat, bukan segala-galanya itu yang membuat bahagia. Plusnya itu ada di Tuhan Yesus. Yang membuat bahagia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari, kiranya Tuhan berkati. Saya undang untuk pemusik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yuyun Kristina bisa bantu saya di depan. Boleh ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, hanya dekat Allahku. Satu waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami, kepada kita, untuk mencari Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Karena keinginan saudara dan saya adalah selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana Daud selalu rasakan setiap saat dan setiap waktu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Jadikan sungguh-sungguh menikmati hari-hariku, ingatkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, tidak ada yang membuat tenang dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus yang membuat tenang hati saudara dan saya. Hanya dekat
bangkit berdiri, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya vokal saja, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Lalu semua memuji, ku ingin selalu bersekutu Nikmati hadiratmu, Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. bersekutu denganmu. Engkau Jesus, Jesus is alive, Jesus hidup, Yesus yang tidak pernah mati, Jesus never dead. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. minta Bu Gembala Yuyun Kristina akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inamaralaya-se, Hiniralaya-sangaralaya-se. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberikan kepada kami kesempatan Tuhan
bersekutu denganmu pada pagi hari ini bersama kekasih-kekasih Tuhan di MDC Tulungagung. Kami berterima kasih menjadi orang yang Engkau pilih pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memanage waktu, memiliki waktu bersama dengan Engkau terutama Tuhan. Demikian memiliki waktu untuk keluarga kami, memiliki waktu bersama di dalam peribadahan. Terima kasih ya Roh Kudus selalu tinggal dalam hati kami, membimbing kami, menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui mana yang harus kami pilih ketika kami diperhadapkan kepada banyak hal yang harus kami jalani. Biarlah selalu hanya dekat Engkau saja Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus, Engkau menolong kami pada pagi hari ini, menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Maka rindu kami mengatakannya kepadamu, kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan, seperti Engkau ingin dekat dengan kami, milik-Mu setiap waktu. Biarlah kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Mari Roh Kudus gendong kami, gandeng kami Tuhan, supaya kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikannya kepada kami, mengingatkan kami, sehingga ketika pada saat ini kami lalai, kami lupa memiliki waktu dengan Engkau secara pribadi, memiliki waktu bersama dengan keluarga kami. Mungkin kami lupa Tuhan memperhatikan diri kami sendiri. Biarlah Tuhan firman-Mu menerangi kami, teristimewa supaya kami melatih diri kami, meneladani-Mu Tuhan, memiliki waktu yang benar-benar utama dalam setiap harinya, bertemu dengan Bapa. Demikian ya Tuhan, berikan kami seluruh jemaat-Mu pagi hari ini, melatih diri kami untuk beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami sekalian yang telah mengucapkan kata-kata firman-Mu, yang telah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu jatuh di dalam hati kami yang paling subur, sehingga berbuah-buah 100 kali lipat dan 1000 kali lipat, sehingga Bapa, Engkau dipermuliakan melalui hidup kami, sehingga hidup kami tidak sama dengan waktu yang lalu, tetapi kami selalu bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga Yesus yang semakin besar dalam hidup kami dan kami semakin kecil. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami selalu memiliki quality time bersama dengan Engkau. Kami berdoa pada saat pagi hari ini untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Purba sekalian bersama seluruh jemaat. Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah, dan Engkau Tuhan dimuliakan. Engkau bertahta di tempat ini, di rumah-Mu, di mana oh Tuhan gereja MDC ini boleh terus berkembang dari hari ke hari. Hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap orang percaya bersama dengan saya katakan haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulungagung. Ku berdoa Tulungagung, penuh kemuliaan-Mu Tulungagung.
bagi ya Allahku, ya Allahku, Nyatakan kemuliaan-Mu. ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, siang hari ini kami umat-Mu datang merendahkan hati kami di hadapan Bapa. Bersyukur kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini karena Tuhan mengasihi kota ini. Karena itu kami berdiri mewakili kota ini di hadapan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas kota ini. Lawat kota ini Tuhan. Kami rindu melihat revival terjadi di kota ini Tuhan. Jamah penduduk kota ini, celikan mata rohani mereka, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami umat-Mu dengan orang-orang yang siap untuk dilayani di kota ini Tuhan. Sertai setiap umat-Mu dengan tanda-tanda ajaib. Biar lewat umat-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Biar lewat umat-Mu Tuhan dunia bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin di kota ini, mulai bupati, wakil bupati, anggota DPRD Tuhan, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau berkati, Engkau lindungi mereka. Tuntun mereka di dalam membuat segala kebijakan demi kebijakan. Biar semua kebijakan mereka adalah kebijakan yang mengasihi penduduk kota ini Tuhan. Takut akan Tuhan, berikan kepada mereka hikmat daripada Tuhan. Segala kecurangan yang ada di pemerintahan Tuhan, bongkar dalam nama Yesus. Segala rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat atas kota ini. Berkati juga semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berkati anak-anak Tuhan, para pengusaha-pengusaha Kristen yang ada di kota ini, orang-orang pegawai-pegawai Kristen yang ada di kota ini. Berkati mereka Tuhan, angkat mereka seperti Engkau mengangkat Yusuf Tuhan, sehingga lewat anak-anak-Mu nama Tuhan dipermuliakan di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, di kota ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pak Puji, dan juga ibu dan juga anak mereka. Engkau berkati rumah tangga, kesehatan, pelayanan mereka Tuhan, bahkan pekerjaan mereka. Setiap jemaat yang Tuhan percayakan, Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan pertumbuhan, tambahkan jiwa-jiwa dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan seluruh umat-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar perlindungan Tuhan yang sempurna atas seluruh umat-Mu. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa setiap umat-Mu sepanjang minggu ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari ini, hamba-Mu berdoa disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jantas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas umat-Mu, jauhkan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Berkati, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong setiap umat-Mu dalam segala pergumulan, segala masalah mereka. Buka jalan bagi mereka. Anak-anak kami yang sekolah juga kami berdoa, lindungi Tuhan mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat.
Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Mampukan mereka Tuhan menemukan semua rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Menemukan Tuhan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Bahkan menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Kemanapun mereka melangkah, biar tanda-tanda ajaib, karunia-karunia roh, mujizat-mujizat menyertai seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka Pak sungguh-sungguh melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapa, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus jamah, pulihkan mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Tuhan berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, jangan takut, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami jika